Jadi Nabi besar Muhammad itu wa yuharriku menggerakkan tangannya ketika illallah, menggerakkan. Tapi ada juga saudara kita yang mengartikan menggerak-gerakkan. Hadisnya sama. Wa yuharriku hadisnya sama. Kalau kita mengartikan wa yuharriku menggerakkan. Tapi ada saudara kita yang mengartikan menggerak-gerakkan. Kenapa kok jadi berbeda? Ya. Jadi perbedaan ini bukan perbedaan dalam dalil sama. Tapi perbedaan ini di dalam memahami dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, Al-Karam, Ustaz Asman, Al-Karam, Bapak Mundir, Al-Karam, Ustaz Hasbullah. Bil khusus salam penghormatan ini saya sampaikan untuk guru kita Al-Karam, Ustaz Dr. Muhammad Sani. Kita doakan guru kita semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, dan kita semua yang hadir di majlis ini semoga kita semua mendapat ridha Allah, mendapat rahmat Allah. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dan yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang zahir maupun yang batin. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita dan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Semoga dengan berkah majelis ilmu Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, Allah permudah segala kesulitan kita, dan sakit dan darah kita diangkat segala penyakitnya, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Semoga disembuhkan dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Membersihkan hati kita dari sifat iri, dari sifat dengki, dari sifat hasud, dari sifat dendam, dari segala penyakit-penyakit hati, sehingga kita semua selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga putra-putri kita jika putra-putri yang soleh was-solihah, ahlul ilm, ahlul dzikir, ahlul sujud, ahlul khasyah, dan semoga dunia kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk mualif kita dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Abu Muhammad As-Salafi, Syekh Sulaiman An-Nur, wa Syekh Muhammad bin Ali bin Al-Asqalani, Syekh Haji Bakar Qasi, wa Syekh Syekh Muhammad Al-Ali, Syekh Musa Syekh Al-Jalani, Jamil Awliya wa Quran dan Rasul bin Sunnah bin Ahmad bin Al-Hatim dan Dirabina. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jibil min ahdihi wa Amir bin Zaid wa Ayyub Lahir Nabi Muhammadin Sallallahu Al-Fatihah. Alhamdulillah Asyaitan Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Sampailah kita pada hadis Bulughul Maram nomor 220. Ani bin Umar, dari Ibni Umar, yaitu putra saudara Umar yang bernama Abdullah. Dari Abdullah bin Umar, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza ftataha shalah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundak apabila beliau memulai salat. Wa idza kabbara liruku', dan juga Nabi besar Muhammad mengangkat kedua tangannya ketika takbir untuk ruku'. Wa idza rafa'a ra'sahu min ruku', dan juga Nabi besar Muhammad mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya ketika mengangkat kepalanya di ruku', yaitu ketika bangun untuk tidak. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi besar Muhammad dalam hadis ini mengangkat kedua tangannya pada 3 tempat ketika akan memulai sholat, yaitu berarti ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika akan ruku', dan yang ketiga ketika bangun dari ihtidal. Ya, ketika bangun dari ruku' itu ihtidal. Fi hadis Abi Humaid an Abi Dawud. Tadi riwayat Abdullah bin Umar. Sekarang ini hadis Abi Humaid dari Abu Dawud, yarfa'u yadayhi hatta yu'adiya bihima mankibaihi tsumma yukabbir. Artinya sama, cuma lafaznya saja yang berbeda. Jadi intinya Nabi besar Muhammad apabila akan takbiratul ihram, akan ruku', akan ihtidal, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya. Wali Muslimin an Malik bin Huwairith nahwa hadis Abi Umar lakin qala hatta yu'adiya bihima furu'a budunai. Kalau dalam riwayat Muslim, Nabi Muhammad mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan pinggir telinganya. Nanti akan kita jelaskan bagaimana penjelasan para ulama. Al-makna ijmali, makna secara global. Raf'ul yadaini fi sholati masru'un ijmalan. Mengangkat kedua tangan di dalam sholat ini semua adalah dianjurkan. Wa huwa inda takbiratul ihram, yaitu ketika takbiratul ihram. Dan perlu diingat, sebagaimana pelajaran-pelajaran yang lalu, takbirnya itu rukun. Ya, dia nggak ucapin takbir, sholatnya tidak sah. Karena yang namanya sholat aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim. Yang namanya sholat adalah ucapan dan perbuatan. Jadi sholat itu ialah bacaan, bacaan Quran, bacaan zikir, bacaan doa. Ya, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Mengucapkan takbir Allahu Akbar, lafaz Allahu Akbar itu rukun. Tapi mengangkat tangannya ini sunnah. Di sunnah ketika takbiratul ihram. Wa man iyu an ittifaqan wa huwa inda salat. Dan sepakat para ulama melarang mengangkat tangan ketika salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Tangan-tangannya ngangkat. Karena ada juga begitu. Ya. Ini tangan semua di dengkul. Ya. Ini perhatikan tangan di dengkul. Ini bukan begini. Ya. Ya memang nggak batal, tapi bagusnya ini ujung-ujung jari ada di pinggiran, begini. Jadi rapat begini, nggak renggang-renggang begini nggak, atau megang dengkul nggak, tapi di atas ini rapi. Ini kan dengkul ya, segini, ya bukan begini. Begini. Ketika tahiyat, ketika at-tahiyat ini runjuk di atas jempol. Yang 3 ini ditutup. Runjuk di atas jempol dulu. Ya, ketika asyhadu an la ilaha illallah baru bisa runjuk. Tidak terlalu tegak. Tidak terlalu mendadak ke atas, tidak terlalu ke bawah, tidak. Tapi sedang. Enggak terlalu tegak tapi agak terlalu dikit. Begini. Wa yuharrikuha. Jadi Nabi besar Muhammad itu wa yuharrikuha, menggerakkan tangannya ketika illallah, menggerakkan. Tapi ada juga saudara kita yang mengartikan menggerak-gerakkan. Hadisnya sama. Wa yuharrikuha hadisnya
sama. Kalau kita mengartikan wa yuharrikuha menggerakkan. Tapi ada saudara kita yang mengartikan menggerakkan. Kenapa kok jadi berbeda? Ya. Jadi perbedaan ini bukan perbedaan dalam dalil sama. Tapi perbedaan ini di dalam memahami dalil. Jadi al-ikhtilaf la fin nusus. Perbedaan kita bukan dalam nasnya. Quran kita sama, hadis kita juga sama, tapi perbedaan fi mafhumin nusus di dalam memahami nas-nas Al-Quran dan hadis. Jadi nggak usah ribut. Ya, yang begini, ya ini memang ajaran dari para ulama-ulama kita, guru-guru kita, para orang tua kita seperti ini. Ya, dalilnya apa? Dalilnya Nabi besar Muhammad setiap mengucapkan lafaz Allah, beliau isyarat dengan tangannya, dengan telunjuknya begini. Tidak begini-begini, tapi isyarat begini. Maka kita mengartikan wa yuharrikuha menggerakkan seperti ini. Adapun ada saudara kita yang mengartikan wa yuharrikuha menggerakkan, itu hak mereka. Enggak boleh kita caci, enggak boleh kita hina, ya. Yang penting kita apa? Sholat bersama, Quran kita sama, hadis kita sama, cari persamaan, nggak usah cari perbedaan. Setuju atau tidak? Setuju. Jadi jangan sampai saling menyalahkan. Ya, yang begini, oh bid'ah ente, bukan begini gerak-gerakan. Ya, yang begini nyalain yang menggerakkan ente yang salah. Ya, ente neraka. Ya udah. Akhirnya apa kata orang Islam? Untung gua nggak sholat. Gak neraka gua jadinya. Ya, jadi hendaknya kita harus lebih dewasa lagi di dalam beragama. Baik. Jadi ketika illallah ini. Nah, sepakat para ulama dilarang mengangkat tangan ketika salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya ada tangannya jangan angkat. Dilarang nggak boleh. Cukup ya, cukup ketika salam begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Cukup kepala saja, jangan badan badannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan ada tuh badan badannya tuh. Ketika di dada berpaling dari kiblat batal. Cukup kepala saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan lagi nih. Ya, kalau salat mayit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahkan tuh. Wabarakatuh. Ya, paling sedikit assalamualaikum warahmatullahi. Ya, untuk membedakan antara sholat mayit dengan sholat biasa. Ya, yang penting pipi ini terlihat oleh orang yang di belakang. Ya, meskipun itu cuma sunnah. Misalnya lehernya sakit, salah bantal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Gak apa-apa. Ya, sama kayak tadi takbir. Takbirnya itu rukun. Ya, tapi ngangkat tangannya sunnah sama. Ya, salamnya rukun, tapi apa? Nolehnya sunnah. Bagusnya nih pipi kita terlihat oleh orang yang ada di belakang kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Gak perlu ngangkat tangan dilarang. Ittifaq sepakat ulama. Tidak ada perbedaan. Ya, sepakat para ulama ngangkat tangan ketika salam itu dilarang, nggak usah ngangkat tangan, jadi tutup biasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi, semoga keselamatan bagi kalian. Kayak gitu. Salam keselamatan. Warahmatullah, rahmat Allah, wabarakatuh dan keberkahan. Semoga salam, rahmat dan keberkahan untuk kalian. Ini kalian siapa ya? Untuk semua manusianya, jinnya, hewannya, tumbuhannya, semua makhluk Allah sebelah kanan sampai ujung timur sana, sampai ujung dunia sana. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga keselamatan, rahmat dan keberkahan untuk kalian yang ada di sebelah kiri sampai ujung sana. Jadi orang yang sholat, ya orang sholat itu apa? Memberi kenyamanan, memberi keamanan, memberikan kasih sayang kepada orang yang di luar sholat. Kan aneh kalau habis sholat tiba-tiba berantem. Ya, tiba-tiba berantem gara-gara nggak mau salaman atau ribut gara-gara telunjuk. Berarti apa? Mana sholatnya kemana itu? Ya, mana sholatnya? Nilai-nilai sholatnya hilang seperti itu. Nah, kemudian wa mukhtalafun fihi
dan ikhtilaf. Di sini ada ikhtilaf, ada mengatakan sunnah, ada mengatakan tidak sunnah. Ya, ikhtilaf empat mazhab. Tapi kita mazhab Imam Syafi'i. Ya, ini ikhtilaf indal intiqalat, ketika perpindahan dari rukun yang satu ke rukun berikutnya. Dari ruku wa raf'i minhu wa indal qiyam minat tasawwuril awal li rak'ati tsalitsah. Jadi nanti ikhtilafnya antara ruku, iktidal, bangun dari tasawuf awal, itu ada ulama yang mengatakan sunnah, ada ulama yang mengatakan tidak sunnah. Tapi kita mazhab Imam Syafi'i, sunnah kita ngangkat tangan dalam 4 tempat. Ya, ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika iktidal, dan ketika bangun dari tasawuf awal untuk rakaat ketiga. Ya, ini sunnah dalam mazhab Imam Syafi'i dan juga mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Baik. Kemudian di sini dijelaskan oleh ulama, tadi kan Nabi besar Muhammad apabila memulai sholatnya, ketika ruku, ketika iktidal, beliau mengangkat tangannya adwa mankibaihi, mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundak. Apa tuh pundak? Mankib itu majma'u admil adud wal katif, yaitu bertemunya tulang lengan atas dengan tulang pundak. Ya, di sini berarti apa namanya? Pakai tulang di sini nih. Bertemunya tulang lengan atas dengan tulang pundak. Itu namanya mankib. Jadi Nabi besar Muhammad mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya. Maksudnya bagaimana? Bihaitsu tuhadi asabi'ahu a'la udunaihi. Ya, yang sejajar ininya. Tangan lengan atasnya. Ya, adapun asabi'ahu a'la udunaihi, jari-jarinya ini sejajar dengan telinga. Wa ibhamahu sahmatai udunaihi, dan kedua jempolnya itu berada di bawah daun telinga. Ya, jadi yang dimaksud Nabi mengangkat kedua tangannya itu, ya, tangannya ini terbuka seperti ini, nggak rapat. Kalau perempuan rapat, tapi kalau laki terbuka, sejajar dia dengan ininya. Begini, tapi hati-hati ya, jangan sampai ini sempit dan begini aja. Ya, jadi kita lihat-lihat juga. Ya, intinya ini nggak rapat. Kalau laki-laki ini tidak rapat, agak terbuka. Ya, kemudian jempol di bawah daun telinga, jari-jari sejajar dengan telinga. Tidak terlalu seperti ini, tidak terlalu begini, sedang begini. Ya. Warohatahu mankibaihi. Nah, ininya diangkat segini, pundak seperti ini. Allahu Akbar. Seperti ini. Ya. Dan dijelaskan dalam riwayat Muslim, wal hikmatu fi dzalika istidhamu ma dakhala fihi wa nubidat dunya wara'ahu. Mengapa kau mengangkat tangan seperti ini? Apa hikmahnya? Hikmahnya mengagungkan sholat. Kita mau masuk ke dalam sholat, mengagungkan sholat dan membuang dunia. Dunia selain Allah semua dibuang ke belakang. Allahu Akbar, hanya Allah yang paling besar. Wa nubidat dunya wara'ahu, semua dunia selain Allah, selain sholat dibuang ke belakang. Wal iqbalu ala sholatihi wa munajati rabbih, menghadap kepada sholatnya dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesuai dengan ucapan Allahu Akbar, hanya Allah yang paling besar. Buang semua. Jadi ketika takbir, jangan lagi memikirkan pekerjaan, jangan lagi memikirkan yang di rumah, jangan lagi memikirkan keluarga. Buang dulu sementara. Allahu Akbar, buang semua. Hanya Allah yang paling besar. Kalau kita masih memikirkan kendaraan kita masih memikirkan sendal kita, sendal baru lagi, hilang apa enggak? Ya, apa kata Allah? Bohong. Bukan aku yang paling besar, tapi sendal ente yang paling besar.
Ya. Jadi seperti itu. Jadi hikmahnya mengangkat tangan seperti ini, kita mengagungkan sholat dan membuang dunia di belakang kita. Kira-kira jelas apa jelas? Jelas ya. Baik. Kemudian hadis ini juga memberi pelajaran kepada kita muba'adatul mirfaqaini anil janibaini al sujud. Jadi ini lengan kita di sikut kita jauh dari badan ini bukan hanya ketika takbir saja, tapi ketika sujud juga ya jangan rapat nih. Ketika sujud jangan rapat, tapi terbuka. Ya kalau perempuan rapat, ya perempuan rapat menutup mahkotanya, tapi kalau laki-laki terbuka. Jadi laki ketika takbir angkat tangan ini juga terbuka, dan juga ketika sujud juga terbuka. Ya. Hadis yang ke-221. An Wa'il bin Hujrin qala, dari Wa'il bin Hujrin berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku salat bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa wada'a yadahu yumna ala yadil yusra ala sadri. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ala sadri, di atas dadanya. Kalau Nawawi, yang dimaksud di sini kata Imam Nawawi adalah yadaluhuma tahta sadrihi fawqa surratihi. Jadi tangan ini di atas pusar di bawah dada. Ya, jadi tangan kanan memegang pergelangan yang kiri. Yang dipegang pergelangan, bukan lengan atau sikut. Ini kedinginan begini. Ya, yang pegang pergelangan. Pergelangan yang dipegang letakkan di atas pusar di bawah dada. Ya. Dan semua kita lihat, kalau kita ke Mekah, kita ke Madinah, semua imam-imam. Ya, semua imam-imam di Mekah, imam-imam di Madinah, semua imam-imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi semua begitu. Di bawah dada, di atas pusar. Dan memang seperti inilah penjelasan daripada Al-Imam Nawawi. Yang mana Imam Nawawi ini karyanya semua dipakai. Ya, karya Imam Nawawi dipakai baik oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah meskipun, dan juga dipakai oleh Salafi Wahabi. Jadi karya Imam Nawawi, ya contohnya Riyadhus Shalihin itu dipakai baik oleh orang Salafi Wahabi maupun dipakai oleh orang kita. Nah, bagaimana penjelasan Imam Nawawi? Di tangan kanan diletakkan di tangan kiri dan diletakkan di atas pusar di bawah dada. Kita perhatikan semua imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya semua seperti itu. Ya, adapun di sini ada yang naruh di atas dada seperti ini. Ya, letakkan di atas dada. Ini tidak kita dapati di Masjidil Haram, tidak kita dapati di Masjid Nabawi. Ini hanya ada di Indonesia. Tidak ada masalah. Ya, itu hak mereka punya alasan. Ya, kita hormati, kita tidak boleh saling menghina. Baik. Jadi intinya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat sabitun. Itu ajaran Nabi besar Muhammad SAW melalui hadis-hadis yang sahih. Ya, hanya saja nanti para ulama berbeda pendapat di dalam meletakkan tangan tersebut. Nah, apa hikmahnya? Mengapa kau tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri? Kenapa bersedekap? Apa hikmahnya? Hikmahnya aslama lil musolli minal abathi. Jadi menjaga orang yang sholat agar tidak main-main. Tangan taruh di sini, udah jangan main-main. Gak usah garuk-garuk, gak usah mainan jenggot, ya. Dan juga jangan goyang. Jadi aslama minal abathi. Ini agar tangan nggak main-main. Ini agar tangan nggak gerak-gerak. Ini dibuat begini masih banyak yang gerak. Kalau udah dibuat begini nih, bersedekap, tapi masih banyak yang gerak. Ya, 3 kali gerakan ini membatalkan sholat. 3 kali gerakan berturut-turut ini membatalkan sholat. Kalau yang bergerak ini anggota. Tapi kalau yang bergerak ini cuma jari 2, ini nggak batal.
Ya, tapi kalau begini, ini tangan nih. Dia tangan anggota. Kalau anggota nih 1, 2 cukup. Kalau sampai 3, 1, 2, 3 batal. Jadi 1, 2 harus berhenti dulu. Berhenti dulu nih. Udah berhenti, garuk lagi, hitungan 1 lagi. Yang aman bagaimana? Jari saja yang gerak. Ini bebas. Ya, mau 1 kek, mau 5 kek, bebas. Ini tidak membatalkan sholat, tapi ketahuan nggak khusyuknya. Iya, sholatnya nggak batal, tapi ketahuan tidak khusyuk. Nabi besar pernah melihat ada seorang sahabat yang sholat sambil main jenggot. Jenggotnya dimainin, begini, ya nggak batal memang. Tapi apa kata Nabi? Lau khosa al-qalbu la khosa'at jawarihuhu. Kalau hatinya khusyuk, niscaya anggota tubuhnya juga khusyuk. Sedekah. Tangan jangan main. Jangan gerak-gerak. Wa ahsanu fit tadarru'i wal khusu'i. Ya, dan dengan tangan bersedekah ini sangat bagus di dalam membantu kekhusyukan. Fa innaha ayatus sa'ilid dalir, dan inilah keadaan hamba yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan bersedekah ini membantu agar kita sholat bisa khusyuk, dan juga inilah keadaan seorang hamba yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hikmahnya ada 3. Pertama, agar tangan tidak main-main. Yang kedua, bisa lebih membantu terhadap kekhusyukan. Dan yang ketiga, itulah keadaan seorang hamba yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha mulia lagi maha agung. Ya. Hadis yang ke-222, An Ubadah bin Samit. Dari Ubadah bin Samit, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca ummil Qur'an. Jadi tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca ummul Qur'an. Dalam riwayat yang lain, la tujzi'u sholatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul kitab. Jadi Al-Fatihah itu namanya banyak. Disebut juga Ummul Quran, disebut juga dengan Fatihatul kitab. Ya, bahkan disebut juga Sab'ul Mathani. Jadi namanya sangat banyak. Disebut Ummul Quran. Ummu ini artinya ibu. Ya, ummu artinya ibu. Ibu itu tempat kembali. Ya, ini orang merantau kemana-mana. Ya, nanti ketika raya kembali kemana? Kembali ke ibu. Ya, jadi kenapa Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran? Karena semua isi Al-Quran 30 juz itu terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Jadi kalau mau tahu apa isi kandungan Al-Quran 30 juz, itu semua isi-isinya terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Ya, kemudian kandungan surah Al-Fatihah, ya, semua terdapat di dalam babnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tentunya ini ya membutuhkan penjelasan yang khusus dan waktu yang khusus. Baik. Jadi intinya disebut Ummul Quran karena semua isi Al-Quran 30 juz terdapat dalam Fatihah. Disebut Fatihatul Kitab karena pembuka dari Al-Quran itu adalah surah Al-Fatihah. Nah, timbul pertanyaan, bukankah surat yang pertama kali turun kan Iqra? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surah Al-Alaq. Tapi kenapa kok Al-Alaq ada di belakang? Di juz 30. Ya, sedangkan Al-Fatihah itu adanya di depan, di awal. Padahal Al-Fatihah itu menurut asbabun nuzul itu turunnya ada yang mengatakan di Madinah, ya, ada yang mengatakan di Mekah, ada yang mengatakan di Madinah. Berarti kalau turunnya di Madinah berarti kan jauh, ya, setelah masuknya Islam di kota Mekah. Ya. Tapi pendapat yang terkuat ini Fatihah
turun 2 kali. Turun ketika di Mekah dan juga turun ketika di kota Madinah. Saking agungnya surah Al-Fatihah sampai turunnya 2 kali. Ya. Jadi di sini mengapa kok bukan surah Al-Alaq yang ada depan, bukan Iqra yang depan? Ya, padahal Iqra ini turun pertama. Nah, ini semua ada tauqif, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum Nabi besar Muhammad wafat, itu malaikat Jibril membacakan Al-Qur'an kepada Nabi selama bulan Ramadan 2 kali. Ini biasanya bacanya cuma sekali. Ini tahun itu baca sebanyak 2 kali hatam. Nah, sambil ditunjukkan surat yang ini letaknya di sini, surat yang ini letaknya di sini, surat yang ini letaknya di sini. Jadi masalah peletakan Al-Qur'an itu semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun Al-Alaq itu surat yang pertama kali turun, tapi kenapa kalau diletakkan di akhir di juz 30, itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian dalam hadis Tirmizi dan Ibnu Hibban, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Qulna na'am, qala la taf'alu illa bi Fatihatil kitab fa innahu la sholata liman lam yaqra' biha. Ya, hendaknya kalian baca Al-Fatihah khalfa imamikum, di belakang imam. Jadi kalau kita bermakmum, jangan lupa baca Al-Fatihah. Kalau sahabat menjawab, qulna na'am, ya. Qala la taf'alu illa bi Fatihatil kitab. Jangan baca yang lainnya kecuali Fatihah. Jadi bagi makmum jangan baca surat, cukup baca Fatihah. Jadi makmum itu ketika takbir Allahu Akbar, baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asyira inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, cukup cuma itu. Ya, cukup hanya baca ini. Ketika sudah selesai imam masih baca Fatihah, dengarkan Fatihah imam. Ya. Yang baca doa iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, silakan. Ya, jadi bisa 2. Ini bukan antara NU dan Muhammadiyah, salah. NU bacanya Allahu Akbar kabira. Kalau Muhammadiyah baca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Ini bagian tidak belajar mengatakan seperti itu. Padahal pelajaran yang lalu, ya, riwayat doa iftitah itu ada 5 riwayat. Nah, bacaannya banyak. Ya, ada yang Allahu Akbar kabira, ada yang Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Dan bebas kita mau baca yang mana saja. Memang semua diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan digabungkan juga boleh. Habis baca Allahu Akbar kabira, ya masih ada waktu kita gabungkan dengan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, itu boleh. Nah, setelah itu dia dengarkan imam baca Fatihah. Ketika imam amin, kita jawab amin. Jadi makmum itu tidak boleh mengeraskan suara kecuali amin. Ya, sekali lagi, makmum tidak boleh mengeraskan suara kecuali amin. Tadi takbiratul ihram meskipun itu rukun wajib kita baca, cukup kita saja yang dengar. Enggak boleh keras-keras. Ini baru-baru ini beredar ya di media sosial. Ini ketika imam sujud, tiba-tiba ada makmum masuk. Makmum baru datang, takbir ya Allahu Akbar, kencang. Makmum bangun semua. Dikira imam yang takbir, padahal makmum masuk. Kacau semua. Ya, bangun semua, kacau. Gara-gara apa? Ada makmum masuk yang baru datang. Jadi nggak boleh keras-keras. Makmum tidak boleh mengeraskan suara kecuali amin. Ketika amin, baru membaca keras bersama imam. Setelah baca amin, di situ tempat kita baca Fatihah. Karena itu terkadang setelah baca Fatihah, kadang ada imam yang diam. Ya, itu diam. Itu memberi kesempatan kepada kita untuk baca Fatihah. Inti kita baca Fatihah, imam baca surat.
ya. Ya, atau kita baca Fatihah, imam diam sebentar, kita baca Fatihah. Setelah selesai baca Fatihah, kita dengarkan lagi imam baca surat. Jadi imam baca surat, kita jangan ikut baca. Ya, kita dengarkan, cukup mendengarkan. Jadi bagi makmum tidak baca apa-apa kecuali Fatihah. Ya, kecuali nanti sholat duhur, sholat asar, ya sholat yasir, ya sholat yasir, baru kita baca surat. Tapi ketika sholatnya sholat jahar, ya kita cukup mendengarkan bacaan imam. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas ya. Baik. Al-makna ijmali, makna secara global. Qira'atul Fatihati fi sholati fi rak'atin sirriyatin kanat aw jahriyah fardun kanat aw naflan ruknun min arkaniha. Jadi membaca Fatihah di dalam sholat, ya, di setiap rakaat, baik itu sholat yang sir maupun sholat yang jahar. Ya, berarti baik itu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, fardun kanat aw naflan, baik itu sholat fardu maupun itu sholat sunnah. Yang namanya Fatihah ruknun min arkaniha, termasuk rukun-rukun sholat. Barang siapa yang tidak baca Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Demikianlah yang disebut dalam hadis-hadis yang sangat banyak. Dan inilah yang dipegang oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi intinya baca Fatihah itu rukun, baik sholat jamaah maupun sholat sendiri, baik ketika sholat sir maupun ketika sholat jahar, baik ketika sholat fardu maupun ketika sholat sunnah. Barang siapa yang tidak baca Fatihah la yujzi falaysa bi sholatin syar'iyyah, maka sholatnya tidak dianggap. Sebagaimana Nabi besar Muhammad SAW pernah mengajarkan Khalad bin Rafi. Khalad bin Rafi ketika sholat, ya, itu salah, itu berapa lagi? Ya, setelah salam itu berbalik sholat lagi, ente belum sholat lagi. Selesai salam, ditegur lagi, sholat lagi, ente belum sholat sampai 3 kali. Kemudian Khalad berkata, ya Rasul, ajarin saya sholat yang bisa cuma begitu. Kemudian diajarkan sama Nabi, kalau sholat itu, ya, diantaranya diajarkan Nabi, kalau sholat baca Al-Fatihah. Jadi Fatihah ini adalah rukun. Dan bacalah Fatihah di setiap sholat kita. Jadi di setiap rakaat itu Fatihah adalah rukun. Gak cukup hanya sekali doang. Sholat Isya 4 rakaat, wah cukup di rakaat pertama saja, tidak. Di tiap rakaat wajib baca. Kalau nggak baca, maka sholat kita tidak sah. Ya, Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian semua sebagaimana aku sholat. Wa nahal makmum anil qiraah illa bi Fatihatil kitab. Dan Nabi melarang makmum untuk membaca surat kecuali surat Al-Fatihah. Ya, jadi makmum itu, ya kalau ini sholat jahar, makmum dilarang membaca surat kecuali surat Al-Fatihah. Selebihnya mendengarkan dan menyimak bacaan imam. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan pada pelajaran akan datang. Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat, mendapat ilmu yang barokah, dan semoga sholat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kekurangan-kekurangannya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan diterimanya sholat kita diterima seluruh kebaikan-kebaikan kita yang lainnya. Allah ampuni dosa-dosa kita sehingga kita semua selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
حلالا كثيرا وارزقنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى والاستقامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.